Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Muminin Hidayat dalam Sirah Nabawiyah, bacaan kisah-kisah Rasulullah. Tentunya semua dimanapun kalian berada, Muminin doakan mudah-mudahan dikaruniakan umur yang panjang, yang berkah manfaat, dikaruniakan sehat afiat jasmani rohani, dikaruniakan Allah rahmat hidayah, rezeki yang berkah manfaat, dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dalam Sirah Nabawiyah bagian yang ke-86. Namun jangan lupa Umi Lini bekerja sama dengan CN YouTube channel agar Umi Lini selalu hadir. Jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Dan masih dalam pandemi COVID-19, ikuti selalu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah 5M. Setiap keluar rumah, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Juga utamanya ada olahraga, juga makan yang cukup. Oke, terima kasih. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mereka kemudian menangis dan saling berpelukan berangkulan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Kemudian meninggalkan tempat bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan penuh ketaatan. Allah telah memadamkan dari mereka tipu daya musuh Allah SWT, yaitu Ibnu Qais. Itulah apa yang dilakukan dan diupayakan oleh Yahudi untuk menimbulkan keresahan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslim dan menghalangi jalan dakwah Islam. Dalam hal ini mereka memiliki berbagai program. Mereka menebarkan berbagai isu, beriman pada waktu pagi hari dan kufur pada sore hari. Itulah orang munafik, orang jahat, orang yang iri dengki, yaitu orang Yahudi. Di sore hari dia kufur, tapi pagi harinya dia beriman. Untuk menanamkan benih-benih keraguan di dalam hati para kaum yang lemah iman. Jadi dia itu supaya orang yang lemah imannya bisa kembali kepada agama nenek moyangnya. Mereka mempersempit jalan-jalan kehidupan terhadap orang-orang muslim, jadi terutama yang memiliki hubungan keuangan dengan mereka. Apabila mereka mempunyai hutang, mereka akan berkata kepada, jadi orang yang tidak mempunyai hutang kepada kaum muslim, dia akan bilang, saya akan membayar hutang saya asal kamu masih mengikuti agama nenek moyangmu. Namun apabila kamu meninggalkan agama nenek moyangmu, saya tidak akan membayar hutang. Nah, mereka melakukan itu sebelum perang Uhud, yaitu sekalipun mereka telah terikat perjanjian dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW dan para sahabat tetap bersabar atas hal itu semua agar mereka mau sadar dan bisa di samping itu bisa mewujudkan keamanan di dalam negeri. Tetapi mereka tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang muslim di medan perang Badar, dengan mereka telah memiliki kekuatan dan kewibawaan orang-orang yang jauh maupun yang dekat. Maka mereka menyatakan kejahatan dan permusuhan secara terang-terangan. Orang Yahudi yang paling dengki dan paling jahat adalah saat Ka'ab bin Ashraf.
Sebagaimana halnya Bani Koinko merupakan kelompok yang paling jahat di antara ketiga kelompok Yahudi. Bani Koinko tinggal di dalam Madinah. Profesi mereka adalah membuat bejana, tukang pembuat bejana. Dengan profesi tersebut, setiap orang dari mereka memiliki alat-alat perang. Jumlah prajurit mereka ada 700 orang. Mereka adalah Yahudi Madinah yang paling berani dan Yahudi pertama yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Badar, ulah mereka semakin brutal, semakin menjadi-jadi. Mereka membangkitkan keributan dengan mencela dan mengganggu setiap muslim yang mendatangi pasar mereka, sampai mereka berani mengganggu para wanita kaum muslimin. Tatkala kejahatan mereka sudah memuncak, Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, menasihati mereka, dan mengajak mereka kepada kebenaran. Tapi apa? Karena sudah punya sifat jahat, iri dengki, kejahatan mereka dan kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, setelah Rasulullah SAW berhasil menundukkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Koinko dan berkata, wahai orang-orang Yahudi, masuklah ke dalam Islam sebelum kalian tertimpa oleh apa yang telah menimpa kaum Quraisy. Jadi kaum Yahudi itu diajak sama baginda Rasulullah, nanti di dalam kebaikan dan kebenaran kaum itu nanti akan tertimpa seperti bangsa Quraisy, kaum Quraisy. Jawab mereka apa? Mereka mengatakan, hai Muhammad, janganlah engkau membanggakan kemenanganmu dengan kaum Quraisy. Mereka itu tidak mengerti ilmu tentang peperangan. Seandainya kami yang engkau hadapi dalam peperangan, niscaya engkau akan mengetahui siapa kami, kaum Yahudi ini, yang sebenarnya. Jadi sombong, ngomong sekali. Nah, kemudian Allah SWT menurunkan ayat, yaitu firman-Nya ada di surat Al-Imran surat 3 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Kemudian surat Al-Imran surat 3 ayat 13. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya, yaitu yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka jawaban dari Bani Koinko itu merupakan pernyataan terbuka untuk berperang. Tetapi Nabi Muhammad SAW menahan amarahnya dan bersabar. Demikian pula kaum muslimin. Mereka menunggu sampai orang-orang Yahudi berbuat kejahatan yang sudah melampaui batas. Orang-orang Yahudi dari Bani Koinko bertambah berani. Tidak lama kemudian mereka berbuat kerusuhan di Madinah. Mereka berusaha untuk membinasakan kaum muslimin dan menutup celah-celah kehidupan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dari Abu Aun bahwasanya seorang wanita Arab datang ke pasar Bani Koinko untuk menjual barang dagangannya.
dia mendatangi tukang sepuh dan duduk di sana. Tiba-tiba beberapa orang Yahudi menggodanya, menginginkan wanita itu untuk membuka penutup mukanya. Tetapi wanita itu menolaknya. Tanpa diketahui oleh wanita tadi, tukang pembuat penyepo tadi secara diam-diam menyangkutkan ujung pakaiannya itu menutup menyangkutkan ujung pakaian itu yang menutup seluruh tubuh wanita Arab itu tadi, ada bagian punggungnya disangkutkan ke sesuatu. Ketika wanita itu berdiri, terbukalah aurat bagian belakangnya, sehingga orang-orang Yahudi yang melihatnya semua pada tertawa terbahak-bahak sambil mengejek. Wanita itu kemudian berteriak minta tolong. Mendengar teriakan itu, salah seorang dari kaum muslimin datang ke tukang sepuh pembuat bejana tadi, Yahudi tadi, kemudian dibunuhnya orang yang tukang sepuh tadi. Orang Yahudi yang berada di tempat itu tidak terima, langsung ia membunuh tukang sepuh tadi, dikeroyok sampai meninggal dunia juga, terbunuh juga. Peristiwa itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di Bani Qainuqa. Melihat peristiwa biadab itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Rasulullah SAW menyerahkan utusan Madinah kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir, menyerahkan bendera kaum muslimin kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, dan bersama tentara Allah SWT, beliau Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Bani Qainuqa. Ketika Yahudi dan Bani Qainuqa melihat baginda Rasulullah dan segenap pasukannya, mereka segera berlindung di dalam benteng-benteng mereka. Jadi langsung masuk. Sebetulnya takut, tapi dia karena mempunyai rasa sombong, iri, sehingga dia membuat kerusuhan. Begitulah pertemuan pada bab yang ke-86. Apabila ada tutur kata, bumi yang ucapan ada salah, ada keliru, mohon bisa dimaafkan. Dan kita jangan lupa selalu, setiap kita masih diberi sama Allah kehidupan, untuk taat beribadah, beriman dan bertakwa, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-firmannya yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, menjalankan sunnah Rasulullah dan selalu bersolawat agar kelak kita bisa mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.